Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab 545-546 Makanlah dan aku akan mempercayaimu. Selain Mia Fang, Lana Qin, dan Lin Sai Ling yang duduk di kelas 2, kelas 11 tahun kedua, dan kelas 3, ada juga banyak gadis di kelas 5. Ada juga banyak suara gembira dan tawa di sepanjang jalan. Tentu saja, tatapan anak laki-laki ini akan selalu tertuju pada gadis-gadis tercantik. Ini juga merupakan prinsip survival of the fittest dalam biologi. Seluruh awak kereta telah dibungkus oleh hasil karya besar Jiang Tiansheng. Gerbong di depan semuanya adalah tempat duduk keras, sedangkan yang di belakang semuanya adalah tempat tidur empuk. Hasilnya, siswa yang tidak terbiasa berlari jarak jauh masih memiliki kesempatan untuk beristirahat di belakang gerbong mereka dan tidur siang. Layanan ini penuh perhatian dan pengertian. 2 hingga 3 jam perjalanan berlalu dalam sekejap mata, dan kegembiraan 100 lebih orang sedikit memudar. Selain menatap gadis cantik itu, beberapa siswa laki-laki juga sesekali melirik pemandangan di luar jendela. Adapun para gadis, mereka mengeluarkan camilan yang telah mereka persiapkan sebelumnya, menyalakan ponsel mereka dan memulai perjalanan mereka yang membosankan. Bahkan para guru di kelas mulai tenang, dengan malas duduk di tempat duduk mereka untuk beristirahat. Pada saat ini, Qianzong juga telah kembali ke tempat duduknya, dan menatap Yu Haoran dengan penuh kegembiraan di matanya. Yu Haoran melihat sekeliling, dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan di sisinya, dia dengan hati-hati bertanya, Qianzong, apakah semua orang sudah siap? Qianzong membuat tanda, oke, Tuan Muda Yu, tidak apa-apa. Anda hanya perlu melihat. Setelah itu, Qianzong berdiri dan mulai berjalan menuju kereta Kevin Ye. Sobat, jangan berjalan-jalan selama perjalanan, dan jangan berkeliaran di kereta juga. Hati-hati. Ketika seorang guru melihat Qianzong menurunkan kereta dan memasuki kelas lain, dia langsung memarahi. Qianzong segera menjelaskan, Guru, saya harus pergi ke kamar kecil. Ada seseorang di kamar kecil di kereta saya tidak bisa menahan diri lagi. Kalau begitu pergilah. Kembalilah lebih awal setelah kamu pergi ke kamar mandi. Baiklah, Guru. Qianzong pura-pura tidak bisa menahan diri. Atas izin guru, Qianzong berlari dan bergegas ke tempat duduk Kevin Ye. Pada saat ini, Kevin Ye sedang mengobrol dengan Mia Fang yang ada di sampingnya, membuatnya menggigil. Tepat pada saat ini, sebuah sosok mendekat dari jauh, dan tepat ketika sosok itu hendak mencapai sisi posisi Kevin Ye, sosok itu tidak sengaja terpeleset dan jatuh. Dengan suara putong, Qianzong jatuh ke tanah dan berteriak. Seketika, guru yang bertugas di kereta itu melangkah maju dengan gugup dan berkata, bukankah ini hanya untuk pergi ke kamar kecil? Apa yang kau lakukan? Aku katakan padamu untuk berhati-hati dan berhati-hati. Kevin Ye menundukkan kepalanya untuk melihat Qianzong, dan dengan santai mengulurkan tangannya, siswa, apakah kamu baik-baik saja? Melihat Kevin Ye mengambil tindakan, Qianzong merasa bahwa kesempatan itu bagus dan segera menarik tangan Kevin Ye untuk berdiri. Pada saat ini, Qianzong sangat cepat, dia melihat cangkir di samping Kevin Ye, menyentuhnya dengan telapak tangannya, dan kemudian segera menariknya kembali. Semua gerakannya dilakukan sekaligus, jelas bahwa Qianzong adalah ahli dalam hal semacam ini. Teman sekelas, terima kasih. Qianzong berbalik dan dengan sopan mengucapkan terima kasih kepada Kevin Ye, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Namun, tidak peduli seberapa cepat tangan Qianzong, mereka tidak akan mampu menahan pengamatan Kevin Ye. Pikiran telepati ini, apakah menurutmu itu lelucon? Meskipun dia tahu bahwa Qianzong telah melakukan sesuatu di belakangnya, Kevin Ye masih memiliki senyum di wajahnya. Tidak apa-apa, kita adalah alumni sekolah yang sama, jadi sudah seharusnya kita saling membantu. Qianzong tertawa munafik, benar. Setelah itu, Qianzong melepaskan lengan Kevin Ye dan berbalik lagi. Dia berlari menuju kamar mandi dengan kereta kuda Kevin Ye seolah-olah dia sedang melarikan diri. Sambil berlari, Qianzong memperlihatkan senyum aneh, dan berpikir, saling membantu. Hehe, dasar bodoh, kali ini kakakmu berusaha sekuat tenaga untuk membantumu. Saat kamu menjadi terkenal dalam semalam di sekolah, aku yakin kamu tidak akan melupakanku. Nikmatilah bubuk kegembiraan 10 kehidupan ini. Saat dia memikirkannya, Qianzong tidak bisa menahan tawa, sampai-sampai dia hampir tertawa terbahak-bahak. Orang-orang dari kelas 11 memperhatikan saat Qianzong berjalan di depan mereka,
Dengan wajah penuh kebingungan, dia akan tertawa setelah jatuh tanpa alasan. Dia orang bodoh kelas berapa? Melihat punggung Qianzong, lalu melihat cangkir air yang terus menggelegak di sampingnya, Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri, akting orang ini tidak buruk, hanya saja menggunakan obat-obatan di cangkir itu sangat sia-sia. Namun, Qiao Yu tidak ada hari ini, kan? Dewa mana yang akan bergerak melawanku? Benar-benar ada begitu banyak popularitas di dunia nyata akhir-akhir ini. Kevin Ye bergumam pada dirinya sendiri, sementara Lin Sailing juga menoleh dan tersenyum nakal pada Kevin Ye. Trik kotor Qianzong tidak bisa menyembunyikannya dari Kevin Ye, jadi wajar saja jika dia juga tidak bisa menyembunyikannya dari Lin Sailing. Namun, Lin Sailing hanya tertawa nakal, dia tidak mengatakan apa-apa, dan wajahnya sesekali memerah. Jelas, Lin Sailing tahu persis apa obat dalam cangkir Kevin Ye. Tidak lama kemudian, Qianzong keluar dari kamar mandi, berlari melewati kereta yang ditumpangi Kevin Ye, dan kembali ke tempat duduknya. Yu Haoran menunggu dengan cemas. Melihat Qianzong kembali, dia langsung bertanya, bagaimana? Ekspresi Qianzong sangat gembira, apa-apaan ini? Yu Haoran tersenyum lebar saat dia menoleh untuk melihat Kevin Ye. Ketika dia menoleh, dia kebetulan berada di seberang Kevin Ye. Sedang tersenyum cerah padanya. Yu Haoran bergumam pada dirinya sendiri, si bodoh ini, masih tertawa sampai sekarang, kurasa kau masih bisa tertawa nanti. Kevin Ye menatap Yu Haoran dengan ekspresi tercengang, berpikir, kakak ini sepertinya tidak mengenalmu sebelumnya, mengapa kau bersikeras melawanku? Kevin Ye berhenti memikirkan hal-hal yang tidak dapat dia pahami, dan berpikir dalam hati, lupakan saja, perjalanan ini cukup membosankan, apakah mempermainkan mereka berdua adalah hal yang baik? Selama 1 jam berikutnya, baik Yu Haoran maupun tatapannya terpaku pada tubuh Kevin Ye. Kedua orang ini menunggu Kevin Ye menghabiskan segelas air di sampingnya. Yu Haoran merasa lehernya hampir patah. Dia hanya tidak ingin minum air di sampingnya. Yu Haoran begitu cemas hingga dia mulai bergumam, minum. Akhirnya, tidak diketahui apakah itu karena Kevin Ye benar-benar haus, atau karena dia telah mendengar panggilan Yu Haoran. Setelah lebih dari 1 jam, Kevin Ye akhirnya mengangkat gelas air di tangannya. Yu Haoran dan Qianzong saling memandang, merasa sangat gembira di hati mereka. Keduanya berkata hampir bersamaan, minum, cepat minum. Namun, Kevin Ye tampaknya melakukannya dengan sengaja, dia memutar air di sekitar gelas dan kemudian meletakkannya. Begitu saja, setelah 3 kali, Kevin Ye menghabiskan segelas air. Tepat pada saat ini, Kevin Ye dengan jelas mendengar suara kebahagiaan dari kereta di sebelahnya. Aku minum, haha, akhirnya aku minum, Ye bodoh, oh Ye bodoh, kukira kau kuat, aku tidak menyangka kau akan jatuh juga. Tuan muda ini akan melihat bagaimana kau akan bertindak nanti, ketika Mia Fang dan yang lainnya melihatmu dalam keadaan yang menyedihkan, mereka pasti akan kecewa, hanya memikirkannya saja akan membuat mereka bersemangat. Pada saat ini, Lin Sailing, yang duduk di depan Kevin Ye, berbalik sekali lagi. Membuka sedikit gigi putihnya, suaranya mencapai telinga Kevin Ye, air terapung, kau benar-benar meminumnya. Apakah kau tidak takut obatnya akan berefek? Kevin Ye menyeringai dan menjawab, apa yang kau takutkan, tidakkah kau pikir kau ada di sini? Paling-paling, kita berdua hanya akan memainkan drama yang penuh gairah di kereta. Hehe, gerbongnya akan berguncang, dan kita akan melaju sejauh 1000 mil dalam sekali jalan. Sungguh mengasyikkan hanya dengan memikirkannya. Marah, dasar bajingan. Wajah Lin Sailing memerah, dia tidak lagi menatap Kevin Ye, dan setelah menyesapnya, dia menoleh. Harus dikatakan bahwa ejekan Kevin Ye membuat hati Lin Sailing terbakar oleh kecemasan. Dia tidak sabar untuk benar-benar melakukan apa yang Kevin Ye katakan, dan duduk di kereta. Untungnya, percakapan antara mereka berdua telah diredam. Kalau tidak, jika orang lain mendengarnya, mereka akan mati karena malu. Setelah minum secangkir air dengan bahan-bahan, Kevin Ye dengan santai mengeluarkan buku untuk dibaca. Yu Haoran, yang duduk di gerbong sebelah, tidak senang saat dia berkata dengan suara berat, Pei, kamu masih berpura-pura tenang saat ini, tuan muda ini akan melihatmu benar-benar menjadi pengganggu nanti, apa yang harus aku lakukan? Pikiran utama Yu Haoran dan Qianzong saat ini adalah menunggu. Namun, setelah menunggu lebih dari 1 jam, Kevin Ye masih fokus membaca, dan langsung tertidur. Sedangkan Yu Haoran dan Qianzong, leher mereka berdua bengkok, tanpa hasil. Semakin Yu Haoran menunggu, semakin jelek wajahnya, dan semakin Qianzong menunggu, semakin bersalah dia.
Ini benar-benar berhasil, mengapa masih tidak berhasil setelah sekian lama? Mungkinkah aku mengurangi bebannya? Yu Haoran akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan meledak ketika dia melihat Qian Zong bergumam pada dirinya sendiri. Dia menunjuk hidung Qian Zong dan berkata, Qian Zong, kamu benar-benar punya nyali, kamu benar-benar berani menggangguku. Omong kosong apa bubuk kegembiraan 10 kehidupan. Itu semua bohong, dan si bodoh itu bahkan tidak bergerak sedikit pun setelah meminumnya. Untungnya, tuan muda ini mengambil si idiot itu untuk eksperimennya, kalau tidak, aku benar-benar akan dibunuh olehmu, dasar bajingan. Setelah itu, Yu Haoran menendang Qian Zong dengan kejam di bawah meja, dan berkata, Huff, dasar bocah nakal, kau benar-benar berani gemetar di hadapanku, lihat bagaimana aku akan kembali dan membunuhmu. Melihat Yu Haoran begitu galak, Qian Zong ketakutan sampai mengompol, Tuan muda Yu, kau dituduh salah, benda ini benar-benar aku, itu benar-benar sesuatu yang aku beli dengan menghabiskan 10.000 yuan di pasar gelap, aku sendiri yang bereksperimen, itu benar-benar menakjubkan. Saat dia berbicara, Qian Zong menarik celana Yu Haoran dan berkata, Tuan muda Yu, kau harus percaya padaku. Kau harus percaya padaku. Qian Zong menangis lebih parah daripada tersenyum. Yu Haoran menendang Qian Zong dengan tidak sabar, dan mendengus dingin, percaya padamu. Dasar bocah, sekarang kau mau memakan omong kosong Cuan San itu untukku, aku akan percaya padamu. Ah. Ini, wajah Qian Zong dipenuhi dengan kesulitan, jika dia menjadi gila di depan begitu banyak orang, apa yang akan terjadi? Yu Haoran tertawa dingin, apa, kau tidak berani? Apakah kau takut tipu dayamu akan terbongkar olehku? Qian Zong berkata dalam hatinya dengan wajah pahit, lupakan saja, makan dalam situasi ini akan membunuhku, jika aku tidak kembali sekarang, aku akan mati lebih menyedihkan. Tuan muda Yu, aku akan makan, oke. Menundukkan kepalanya, Qian Zong mengeluarkan sebungkus kertas kraft dan perlahan membukanya, ada beberapa bubuk putih dan baunya ada di mana-mana. Bahkan baunya saja sudah cukup untuk membuat orang tersipu dan merasakan jantung mereka berdebar-debar, apalagi memakannya. Bab 546 Tanah di Kereta. Qian Zong merasa sangat tidak beruntung, butuh keberuntungan besar baginya untuk akhirnya membeli sekantong bubuk kegembiraan Tenli dari pasar gelap. Awalnya, dia ingin menyenangkan Yu Haoran, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa itu akan tiba-tiba berubah menjadi batu yang dilemparkan ke kakinya. Jari Qian Zong sedikit gemetar saat dia melihat obat yang melilit jarinya. Dia benar-benar tercengang. Yu Haoran kemudian memeluk gadis di sampingnya dan menatap Qian Zong dengan dingin. Makanlah. Apa, kamu tidak berani? Atas desakan Yu Haoran, Qian Zong tidak peduli lagi, daripada menunggu Yu Haoran membunuhnya, akan lebih baik bertarung sampai mati, paling-paling, itu hanya akan membuatnya kehilangan muka. Tanpa berpikir, Qian Zong mengangkat tangannya dan menelan dupa yang beratnya 3 orang itu ke tenggorokannya. Yu Haoran menyaksikan dari samping dengan wajah tidak percaya, matanya menyipit dan panjang, terkekeh dingin. Di sisi lain, Qian Zong sedang tidak dalam suasana hati yang baik, setelah dipaksa makan sekantong bubuk Joyful Union, seluruh tubuh Qian Zong menjadi tidak enak. Mula-mula wajahnya yang tadinya kurus, memerah, lalu ia mulai menggaruk telinga dan pipinya dengan sekuat tenaga. Panas, terlalu panas. Panas sekali sampai bisa membunuhku. Seluruh tubuh Qian Zong mulai berputar-putar seolah-olah terbakar, ia bahkan mulai merobek pakaiannya dengan sekuat tenaga. Awalnya, Yu Haoran tidak mempercayainya, tetapi ia mendengus dan berkata, berhentilah berakting, Qian Zong, aku tidak menyangka kau benar-benar pandai berakting. Namun, dengan sangat cepat, Yu Haoran merasa ada yang tidak beres. Jika ia bisa memalsukan detail saat menanggalkan pakaian, maka tatapan penuh nafsu Qian Zong tidak bisa. Qian Zong saat ini seperti binatang buas, ia bahkan tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Dengan sedikit akal sehat yang tersisa untuk menekan kegelisahan di hatinya, Qian Zong tiba-tiba mengambil botol air di atas meja, mengangkat kepalanya, dan mulai minum. Dia minum 3 botol air mineral berturut-turut, tetapi masih belum bisa bangun sepenuhnya. Raungan. Setelah meraung 2 kali, Qian Zong membuang botol air itu dan bergegas menuju Yu Haoran. Yu Haoran melompat ketakutan, dan memarahi dengan lembut, Qian Zong, sial, apa yang kamu lakukan? Qian Zong yang seperti binatang buas tidak hanya membuat Yu Haoran terkejut, tetapi juga membuat gadis di samping Yu Haoran takut sampai wajahnya kehilangan warna. Dia memegang lengan Yu Haoran erat-erat dan bertanya, Haoran, apa yang terjadi padanya? Hentikan dia, cepat hentikan dia.
Pada saat ini, Qianzong benar-benar dalam keadaan tidak rasional, seluruh tubuhnya menerkam ke arah kursi Yu Haoran saat dia mulai menanggalkan pakaian Yu Haoran. Yu Haoran merasa takut, dia belum pernah melihat Qianzong seperti ini. Dalam keputusasaan, Yu Haoran meraih cangkir air di sampingnya dan menyiramkannya ke arah Qianzong. Air dingin itu telah membasahi wajah Qianzong, tetapi tetap tidak memadamkan api di hatinya. Aku tidak bisa melakukannya, aku tidak bisa melakukannya. Qianzong terus-menerus meludahkan air liur, dan bergumam. Yu Haoran sudah tercengang. Keadaan Qianzong ini sama persis dengan keadaan gadis-gadis yang pernah dibiusnya di masa lalu, atau bahkan lebih gila lagi. Yu Haoran tidak dapat menahan diri untuk mulai curiga apakah dupa di tangan Qianzong itu asli. Namun sekarang, tidak ada waktu bagi Yu Haoran untuk berpikir. Kedua tangan Qianzong mencengkeram kaki Yu Haoran, dan dengan sekuat tenaga, dia dengan kasar mendorong Yu Haoran ke kursi. Yu Haoran langsung merasa wajahnya memerah. Adapun Qianzong, ketika dia melihat kemerahan di matanya, dia menjadi semakin bersemangat. Saat ini, Qianzong bagaikan seekor banteng yang melihat kain merah, ia menerkam ke depan dan menggunakan kedua tangannya untuk mencengkeram Yu Haoran, sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda akan melepaskannya. Lepaskan, dasar bodoh. Lepaskan. Qianzong yang sekarang sudah tidak sadarkan diri, bagaimana mungkin ia masih bisa mendengar apa yang Yu Haoran katakan. Segera setelah itu, pemandangan yang paling menjijikkan pun muncul. Qianzong membuka mulutnya yang berdarah, dan tanpa ragu, menggigit tubuh Yu Haoran, ia merasa sangat senang. Ia hampir saja mencabik-cabik sepotong daging. Yu Haoran tidak dapat menahannya lagi dan berteriak kesakitan, "Ah, sakit. Tolong, tolong." Sambil berteriak minta tolong, Yu Haoran menggunakan kakinya untuk menendang Qianzong yang ada di belakangnya. Namun, Qianzong yang sudah gila sama sekali tidak tergerak, ia menggigit bahu Yu Haoran, dan saat itu, Yu Haoran merasa malu sekaligus marah, merasa wajahnya telah terlempar kemana-mana. Awalnya, hanya orang-orang yang duduk di depan dan di belakang Yu Haoran yang dapat melihat pemandangan ini di dalam kereta yang melaju kencang. Namun, teriakan minta tolong Yu Haoran terdengar hampir di seluruh gerbong. Para siswa kelas 2 dan 3 mulai menoleh dan melihat sekeliling. Beberapa yang berisik sudah berdiri dan bergegas menuju bagian belakang gerbong. Untuk sementara waktu, ruang kecil ini tiba-tiba dipenuhi oleh siswa dari kelas 2 dan 3, dan bahkan ada siswa dari kelas 11 tahun kedua. Namun, ketika para siswa SMA ini melihat pemandangan di depan mereka, perasaan jijik yang tak terlukiskan mulai muncul di dalam hati mereka. Sebagai rumput sekolah kelas 2 dan 3, Yu Haoran benar-benar ditelanjangi hingga pakaiannya compang camping, dan seluruh tubuhnya ditekan ke kereta. Dan di belakangnya, Qianzong mencabik-cabik dan menggigit seolah-olah dia sudah gila. Tubuh Yu Haoran dipenuhi dengan gigi demi gigi, berwarna merah darah. Ya Tuhan, apa yang dilakukan kedua orang ini? Terlalu kotor. Terlalu kotor. Aku tidak tahan melihatnya lebih lama lagi. Bukankah sudah kukatakan sebelumnya? Kau jelas seorang gay, dan dilihat dari posturnya, kau terlihat seperti seseorang yang sedang dipukuli. Beberapa gadis yang tidak sedap dipandang benar-benar menunjukkan tanda-tanda kegembiraan dan mengomentari situasi tersebut. Pada saat ini, Yu Haoran bahkan tega mati. Awalnya dia ingin memberi Kevin Ye pertunjukan yang bagus, tetapi dia tidak menyangka bahwa dia sudah akan melihat yang terbaik darinya. Sekarang setelah dia menunjukkan ekspresi yang buruk di depan begitu banyak orang, dia takut bahwa begitu dia kembali ke sekolah, masalah ini akan berubah menjadi insiden besar yang akan menyebar seperti api di seluruh sekolah. Memikirkannya, kebencian Yu Haoran terhadap Kevin Ye menjadi lebih serius. Mengabaikan rasa sakit dan ejekan di belakangnya, Yu Haoran dengan marah mendengus di dalam hatinya, "Kevin Ye, Ye bodoh terkutuk, ini semua karena kamu. Tunggu saja, tunggu saja." Tindakan Yu Haoran dan Qianzong yang biasa-biasa saja hampir mengguncang seluruh kereta, dan juga mengguncang 3 kelas. Setelah lebih dari 10 menit, Qianzong dan Yu Haoran akhirnya terpisah di bawah tarikan yang wajar dari beberapa guru. Yu Haoran merasa bahwa dia berlumuran darah. Qianzong jelas belum bangun, dengan darah mengalir dari mulutnya terus terbuka dan tertutup. Dengan begitu, bahkan gadis-gadis yang menonton dari samping tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan tersenyum tipis sambil menutupi mulutnya. Kevin Ye, yang duduk di barisan depan kereta, tidak berdiri, juga tidak datang ke sini untuk membuat keributan. Dia hanya meletakkan buku di tangannya, tersenyum tipis, dan berkata dengan lembut, dosa-dosa surga dapat diampuni, tetapi dosa-dosa diri sendiri tidak akan hidup.